Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sebelumnya saya aturkan terima kasih kepada Ustaz Tabrani dan juga para hadirin dan hadirat, mungkin Pak Guru dan Bu Guru dan juga wali-wali murid dan yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita duduk bersama-sama untuk saling mengingatkan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pentingnya ilmu dan bagaimana pentingnya memuliakan guru ya. Adapun ilmu kita tahu bahwasanya dalam Al-Qur'an terlalu banyak ya dalil tentang keutamaan ilmu yang kalau kita mau bahas satu persatu maka membutuhkan waktu yang panjang, tetapi saya hanya isyaratkan beberapa isyarat untuk menunjukkan bahwasanya ilmu adalah ibadah ya. Sebagaimana kalau kita sholat kita merasa mendapatkan pahala, kalau kita baca Quran kita merasa dapat pahala, kalau kita berpuasa kita merasa dapat pahala, demikian juga kalau kita belajar dan mengajar, maka sungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang agungnya ilmu yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan agungnya ilmu sebagaimana tadi ayat yang sudah diisyaratkan oleh Ustaz Tabrani yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian. Orang-orang beriman Allah angkat derajatnya. Kemudian di atas strata mereka ada lagi orang-orang yang beriman plus berilmu. Derajat mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya sekedar beriman. Oleh karenanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib." Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Rembulan cuma satu, tetapi cahayanya lah yang sampai ke bumi. Sementara bintang-bintang begitu banyak, dia masih kalah manfaat daripada rembulan. Artinya kalau ada orang berilmu, dia jauh lebih baik daripada mungkin ratusan ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Di antara agungnya ilmu, ya Allah Subhanahu wa taala menamakan ilmu dengan zikir. Karena orang kalau belajar atau mengajar, dia mengingat Rabbul Alamin. Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu zikir. Ahlu zikir sini maksudnya ahlul ilm. Allah mengatakan orang yang berilmu adalah orang yang sedang berzikir. Ya, tanyalah kepada ahlu zikir in kuntum la ta'lamun jika kalian tidak mengetahui. Karena kalau kita ada sesuatu yang tidak kita ketahui, enggak mungkin kita tanya sama orang yang suka zikir. Tapi maksudnya zikir sini adalah ilmu. Maksudnya adalah ilmu. Oleh karenanya Allah juga berfirman tentang salat Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan salat Jumat, fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah, menuju kepada zikrullah. Zikrullah di sini maksudnya apa? Banyak ulama mengatakan maksudnya khutbatul Jum'ah. Jadi khutbah Jumat disebutkan oleh Allah dengan zikrullah. Kenapa? Karena isinya ilmu. Karena isinya ilmu mengingatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah membedakan antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama dalam segala hal, dalam perilakunya, dalam tutur katanya, dalam akhlaknya ya, dalam kehidupannya di dunia, dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya di alam barzakh, terlebih lagi kehidupannya di hari akhirat kelak. Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Ini pertanyaan dari Allah yang tidak perlu jawaban karena sudah jelas beda. Kata Allah, katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya jelas berbeda. Jangankan manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu, bahkan hewan berilmu dengan hewan tidak berilmu Allah bedakan hukumnya.
Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka madza uhilla lahum." Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallah 'alaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Di antara yang dihalalkan bagi kalian adalah hasil buruan anjing yang diajari. Di sini Allah menjelaskan kalau anjing sudah diajari untuk berburu, kemudian seorang melepas anjing tersebut mengatakan bismillah, anjing buruan boleh, kita memiliki anjing buruan boleh. Kita bilang bismillah, kemudian dia tangkap, hasil buruannya halal bagi kita. Tetapi kalau anjing tidak diajari dia berburu, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Sehingga di sini Allah bedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu, hukumnya berbeda. Kalau anjing saja Allah bedakan antara yang berilmu dengan tidak berilmu, lantas bagaimana lagi antara manusia berilmu dengan manusia yang tidak berilmu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan persaksian ahli ilm tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersaksikan tentang keesaannya, tentang tauhid. Kemudian Allah mendatangkan persaksian malaikat dan persaksian orang-orang berilmu. Bayangkan Allah menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat, dengan persaksian ulama atau ahli ilm yang punya ilmu untuk mengesahkan sesuatu yang sangat agung yang langit dan bumi diciptakan dan manusia diciptakan untuk keagungan tersebut tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggandengkan orang yang berilmu sehingga persaksiannya dijadikan dalil, jadikan argumentasi bagi Allah dan digandengkan dengan persaksian Allah dan persaksian malaikat ya. Inilah di antara keutamaan-keutamaan ilmu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Adapun dalam hadis sangat banyak sekali. Cukup Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah buat dia paham tentang agama. Dari sini saya ingin ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para guru-guru ya, kepada wali-wali murid bahwasanya belajar mengajar ya adalah ibadah ya. Menuntut ilmu adalah ibadah. Seorang tatkala tahu bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah, maka dia agungkan ibadah tersebut dan dia luruskan niatnya ya. Dan dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam menimba ilmu ataupun dalam mengajarkan ilmu. Tatkala kita tahu bahwasanya ilmu adalah agung, maka kita tahu orang-orang yang mengajarkan ilmu adalah orang-orang yang agung ya. Di antara sosok yang Allah agungkan dalam Al-Qur'an karena dia suka mengajarkan ilmu adalah Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam ketika digendong oleh ibunya Maryam, sementara orang-orang menuduh Maryam telah berzina karena punya anak tanpa suami ya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya, wahai Maryam kau telah mendatangkan perbuatan yang besar. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya, wahai Maryam bagaimana kau bisa punya anak sementara kau tidak punya suami ya. Bapakmu bukanlah orang yang buruk dan ibumu bukanlah wanita pezina, bagaimana kau bisa punya anak, bagaimana kau berzina? Maryam tidak jawab, fa asyarat ilaih, dia suruh ngomong sama Nabi Isa yang dia gendong, bayinya yang masih kecil. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, bagaimana kita bisa ngomong sama anak yang masih kecil, masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berkata, Qala inni Abdullah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan aku Injil dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ini saya ingin stop pada perkataan Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Rata-rata para ahli tafsir mengatakan Allah menjadikan Nabi Isa mualliman, dia pengajar. Makanya kalau kita buka sekarang aja kita dalam terjemahan Injil sering Nabi Isa dipanggil guru. Dipanggil guru, ya. Karena dia adalah seorang guru yang Allah utus kepada kaumnya. Dikatakan dia berkata wa ja'alin mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Karena Nabi Isa alaihissalam di mana dia mengajar.
Tidaklah dia berhenti ketemu orang kecuali sampaikan kebaikan. Dimanapun dia ketemu orang, dia sampaikan kebaikan. Dimanapun dia berhenti, dia sampaikan kebaikan. Sehingga dia berkah di mana-mana, dimanapun dia berada. Kenapa? Karena dia seorang guru. Ya, karena dia seorang guru. Ini menunjukkan tentang agungnya ilmu. Dan kita tahu semua nabi adalah guru ya. Tapi saya ingin sampaikan tafsir wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Di mana Allah kaitkan antara pengajaran dengan keberkahan. Ini semua menekankan kepada kita bahwasanya ilmu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para nabi, para ulama terdahulu, para sahabat, mereka memuliakan ilmu dan memuliakan ahlul ilmu. Mereka memuliakan ilmu dan mereka memuliakan guru ya. Contoh yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ya. Tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam belajar. Ketika suatu hari Nabi Musa alaihissalam sedang berkhutbah, dia menyampaikan khutbah yang luar biasa sehingga orang-orang Bani Israel kagum dengan ceramah Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka bertanya, "Wahai Musa, man a'lamu ahlil ard?" Wahai Musa, siapa sih orang yang paling pintar di atas muka bumi ini? Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya, maka dia jawab sebatas ilmunya. Dia merasa dia yang paling pintar. Dia bukannya sombong. Tapi dia bilang, aku yang paling pintar. Maka Allah tegur Nabi Musa. Kata Allah, sungguhnya aku punya hamba, dia punya ilmu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Maka akhirnya Nabi Musa minta izin kepada Allah untuk bisa bertemu dengan guru tersebut. Guru tersebut Nabi Khadir. Inilah perjalanan menuntut ilmu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana seorang Nabi ya, dengan membawa bekal, dengan bawa pembantunya, kemudian berusaha mencari seorang guru yang dia ingin ambil ilmu darinya. Padahal ulama sepakat. Ulama sepakat kalau dibandingkan, dikomparasi antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir, lebih afdal Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Nabi Musa kalimullah, berbicara dengan Allah secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Allah berikan Taurat, langsung Allah tuliskan di alwah ya, di lembaran-lembaran batu tanpa perantara malaikat Jibril. Kemudian Nabi Musa termasuk ulul azmi minar rusul, termasuk rasul-rasul ulul azmi yang hebat, yang luar biasa. Nabi Musa pengikutnya banyak, Bani Israel. Lebih afdal Nabi Musa dengan kesepakatan ulama dibandingkan Nabi Khadir. Tetapi Nabi Khadir punya ilmu yang Nabi Musa tidak punya. Dan Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Ya. Maka berjalanlah dia bersama pembantunya yaitu muridnya Yusha bin Nun. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba, dan seterusnya. Akhirnya falamma akhirnya Nabi Musa ketemu dengan Khadir. Fawajada fiha abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa. Ketika Nabi Musa ketemu dengan Khadir, Nabi Musa minta dengan merendah sebagai pengagungan terhadap guru. Kata Nabi Musa, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Nabi Musa derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Khadir, tapi ketika dia minta ilmu, dia minta dengan tawaran. Dia tidak, Khadir, ajarin aku. Enggak. Dia mengatakan, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti engkau? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda? Bolehkah aku ikut belajar kepada engkau wahai Khadir? Ya. Agar kau bisa mengajarkan ilmu yang baik kepada aku yang kau punya ilmu tentangnya. Subhanallah. Nabi Musa yang punya pengikut banyak, yang sangat kuat, ya, kemudian sangat mulia, dia tunduk kepada seorang namanya Nabi Khadir karena ada ilmu yang Nabi Khadir punya yang dia tidak punya. Nabi Khadir berkata, "Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Kau tidak bisa sabar dengan aku. "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra?" Bagaimana kau mau sabar kau tidak punya ilmu tentang apa yang akan sampaikan? Jadi kayaknya Nabi Khadir apa ya? Kau enggak bisa sabar Musa. Bayangkan ya. Mungkin kalau kita udah emosi, ini orang sombong sekali guru, tapi enggak. Nabi Musa mengagungkan gurunya, dia tahu dia butuh ilmu. Maka digitukan oleh Nabi Khadir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak bisa sabar bersama aku.
Wa kaifa tasbiru, bahkan Nabi Khadir bilang lagi bahwa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana kau mau sabar pada perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Jadi Nabi Khadir bilang kau tidak punya ilmu. Jadi ini kalau bagi kita ya suatu celaan lah. Tapi Nabi Musa orang yang begitu hebat. Nabi Musa kan kita tahu kisahnya, dia pernah mukul orang langsung mati sekali mukul. Fa wakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa dua orang langsung mati, orang saking kuatnya Nabi Musa. Tapi di depan ilmu dia tunduk. Pengikutnya banyak. Nabi Bani Israel, Allah bicara langsung, Tuhan bicara langsung dengan dia. Di antara kesemuan Nabi Musa, biar kita tahu, Allah mengatakan, wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Di antara bukti kedudukannya tinggi di sisi Allah, dia pernah berdoa agar saudaranya Harun dijadikan nabi. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Dia pernah berdoa ketika Allah mengutus dia ke Firaun, dia berkata, ya Allah, jadikanlah saudaraku ini menemaniku untuk berdakwah. Jadikanlah dia rasul, maka Allah kabulkan. Qala qad utita su'laka ya Musa, dalam surat Toha. Kata Allah, sungguh permintaanmu telah dikabulkan wahai Musa. Maka Harun yang tadinya orang biasa diangkat menjadi rasul. Bayangkan, kita aja berdoa mungkin supaya anak soleh belum tentu dikabulkan. Supaya suami menjadi orang yang soleh belum tentu dikabulkan. Berdoa supaya istri menjadi istri soleha belum tentu dikabulkan. Ini bukan sekedar menjadi soleh, jadi rasul. Allah langsung kabulkan. Qala qad utita su'laka ya Musa. Telah dikabulkan permintaanmu wahai Musa, maka Harun yang tadinya orang biasa langsung jadi rasul. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak ada seorang kakak punya hutang budi paling besar kepada adiknya seperti hutang budi Harun kepada Musa. Kenapa Harun diangkat jadi rasul? Karena Musa. Saya ingin menjelaskan, Musa ini orang hebat. Nih, ulul azmi minar rusul, punya kedudukan di sisi Allah dan bertemu dengan orang yang lebih rendah, Nabi Khadir. Tapi karena ada ilmu, dia tunduk kepada ilmu. Ketika Khadir berkata, "Lan tastati' ma'iya sabra." Kau tidak bisa ikut aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bi khubra. Bagaimana kau mau sabar sementara kau tidak punya ilmu? Apa kata Musa alaihissalam? Qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Kau akan dapati aku insyaallah, aku bersabar dan aku tidak akan membantah perintahmu. Ya. Qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kemudian Khadir kasih syarat lagi. Kalau kau ikut aku mau belajar sama aku, jangan kau tanya kepada aku tentang sesuatu pun sampai aku yang kabarkan. Intinya ini contoh bagaimana Allah menceritakan tentang ketundukan seorang kepada ilmu dan pengagungan terhadap ilmu. Makanya di antara cerita yang menakjubkan yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam tarikhnya, ya, dia sebutkan bagaimana di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi, dia punya anak dua yang tentunya waliul ahad, semuanya pangeran yang akan menjadi raja pengganti dia. Dan dia punya pengajar nahwu bagi anak-anaknya, ilmu nahwu, namanya Al-Farra. Al-Farra ini ahli bahasa, ahli nahwu. Maka dia ajarkan, dipanggillah oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk mengajar dua anaknya. Dan Khalifah Al-Ma'mun punya mata-mata di mana-mana. Suatu hari Khalifah Al-Ma'mun ngajar Al-Farra, ini orang biasa tapi dia orang alim, orang pandai nahwu. Dia ngajar dua anaknya Khalifah Al-Ma'mun, kemudian suatu hari dia sedang ngajar kedua anaknya yang dua-duanya adalah pangeran, ya, waliul ahad, apa namanya, kata bilang pangeran yang siap menggantikan bapaknya. Kemudian Al-Farra ketika akan keluar dia berdiri, maka dua kakak beradik ini berebutan untuk berkelahi, berebutan untuk menyediakan sendal buat Al-Farra. Berebutan. Sampai mau berantem menyediakan sendal buat Al-Farra kepada guru untuk memakainya. Akhirnya mereka berdamai, sudah satu orang bawa satu sendal di hadapan gurunya agar gurunya pakai. Salah satu bentuk kepada penghormatan terhadap guru. Akhirnya mata-matanya lapor kepada Khalifah Al-Ma'mun. Dia mengatakan, Khalifah, ini ya gampangannya kalau bahasa orang bawahan, ini guru kurang ajar. Masa pangeran suruh rebutan bawa sendal buat guru tersebut. Sampailah lapor ini kepada Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi. Maka dia pun panggil Al-Farra, sang guru dia panggil. Dia bilang, wahai Al-Farra, apakah terjadi demikian? Ya, bahwasanya dia tanya pertama begini, siapakah orang paling mulia? Man a'azun nas? Siapa orang paling mulia? Al-Farra.
Kata Al-Farra, Amirul Mukminin, khalifah yang paling mulia. Kata khalifah, la, bukan. Orang yang paling mulia adalah seorang yang dua pangeran berebutan untuk menyediakan sendalnya. Wah, Al-Farra kaget. Aduh, ini nyindir saya nih. Kata khalifah, orang yang paling mulia, lebih mulia daripada khalifah adalah orang yang dua pangeran berebutan untuk menyediakan sendalnya. Kata Al-Farra, ya khalifah, mereka rebutan, saya mau cegah, tapi saya mau cegah mereka, tidak usah siapkan sendal saya, tapi saya khawatir mereka berantem. Kata Khalifah Al-Ma'mun, kalau kau cegah tentu saya akan marah kepadamu. Biarin saja. Ya, biarin saja. Ya. Khalifah ingin menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh dua putranya itu sudah benar. Memuliakan guru itu sudah benar. Akhirnya Khalifah kasih hadiah kepada Al-Farra 10.000 dirham. Kenapa? Dia berhasil mengajari dua anaknya untuk memuliakan guru. Untuk memuliakan apa? Guru. Dan itulah para salaf dahulu ya. Para ulama dahulu, orang-orang terdahulu, mereka benar-benar mengagungkan ilmu ya. Menghormati guru. Suatu hari Ibn Abdul Bar menyebutkan bahwasanya suatu hari Zaid bin Thabit naik kendaraan atau mau naik kendaraan, ya. Kemudian dia meletakkan kakinya di tempat pijakan untuk naik onta. Datanglah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait. Ibnu Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zaid bin Thabit bukan Ahlul Bait. Tapi Zaid bin Thabit gurunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngambil ilmu dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya. Akhirnya Ibnu Abbas kemudian menyiapkan tempat pijakannya, kemudian dia mencium tangan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengatakan, tinggalkan ya wahai Ibnu Ammi Rasulillah, wahai sepupu Rasulullah, tinggalkan, jangan. Tapi Ibnu Abbas tetap melakukannya, bahkan mencium tangan Zaid bin Thabit. Dia mengatakan, hakadha umirna bil ulama. Demikianlah kami diperintahkan untuk menghormati para ulama. Ya. Ya, karena mereka tahu bahwasanya namanya ilmu adalah nur, ya. Kita tahu bahwasanya kita bisa maju dalam urusan dunia maupun urusan agama semuanya dengan ilmu. Benarlah dikatakan al-ilmu nurun. Ya. Wal jahlu dhalam, bahwasanya ilmu adalah cahaya dan kejahilan adalah kegelapan. Dan itu benar. Seorang ingin maju, ingin berkembang harus dengan ilmu. Seandainya kita tidak punya ilmu, kita sama seperti hewan. Tidak bisa berkembang baik secara dunia maupun secara agama. Semuanya kembali kepada ilmu. Maka siapa saja yang punya jasa kepada kita mengajarkan ilmu, maka kita harus hormati meskipun dia mengajari kita cuma satu huruf. Meskipun dia mengajari kita cuma satu huruf, dia telah menghilangkan kejahilan dari diri kita. Ya. Ini yang seharusnya dipahami oleh kaum muslimin, dipraktikkan oleh kaum muslimin, penghormatan terhadap guru. Namun kita tahu kenyataan pahit yang terjadi, terutama di zaman sekarang, ya, kita dapati bahwasanya sebagian guru-guru diganggu oleh murid-muridnya. Ya. Saya nggak tahu kalau mungkin SD mungkin tidak, tapi kalau udah SMP, SMA, bahkan mahasiswa terkadang dosen-dosennya dikerjain sama murid-muridnya, terkadang diejek oleh murid-muridnya, dan ini terjadi di zaman-zaman sekarang ya. Terkadang kalau kita masuk kelas, ini ngomong sendiri, sana ngomong sendiri, gurunya ceramah tidak dipedulikan. Di zaman saya dulu, saya masuk kuliah ya. Belum zaman sekarang, entah mungkin guru ceramah, mungkin dia nonton YouTube di belakang, main Facebook di belakang. Tidak ada penghormatan terhadap guru. Ini kenyataan pahit yang kita lihat. Nanti gurunya kemudian negur, kadang diejek, nanti gurunya agak kasar dikit, sudah lapor polisi, ya itu kejadian. Ya. Kejadian ya. Sehingga terkadang guru tidak dinilai ya, tidak dinilai. Dan kita tahu banyak guru, saya bilang tidak semua ya. Banyak guru yang gajinya pas-pasan, bahkan mungkin kurang ya. Ya, kita tahu sekolah banyak, ada sekolah swasta, sekolah negeri, banyak yang guru-guru yang ya, kita tahu biasanya murid-murid nanti lebih kaya daripada gurunya, itu secara kenyataan lah. Nanti murid-murid berhasil lebih kaya daripada gurunya ya. Kemudian mungkin gaji mereka yang pas-pasan, kemudian tidak dihargai, maka benarlah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ini yang harus kita rubah. Ya, Islam mengajarkan kepada kita menghormati
guru. Kenyataan pahit yang kita lihat juga tatkala terjadi masalah antara guru dengan murid, akhirnya orang tua ikut campur, kemudian orang tua malah menyerang guru, tidak memberi celah bahwa mungkin anaknya punya kekeliruan ya dan yang lainnya. Tapi ini kenyataan pahit yang ada di sebagian sekolah-sekolah atau universitas. Saya tidak berkata cuma masalah sekolah, bahkan universitas ya, sampai tingkatan mahasiswa-mahasiswa yang terkadang kerjaannya merendahkan guru atau tidak menghormati ilmu. Gurunya ceramah, gurunya mengajarkan ilmu yang terkadang ilmu tersebut sulit, gurunya harus persiapan di rumah, mungkin ilmu fisika, ilmu kimia yang berat, kemudian dia hanya bermain-main di belakang, dia tidak mempedulikan apa yang disampaikan guru. Paling tidak harusnya dia menghormati. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua di antara kami ya. Ini kenyataan pahit yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karenanya masalah penghormatan terhadap guru ini harus benar-benar diperhatikan karena keberhasilan murid di antaranya sejauh mana dia menghormati guru. Dan peran orang tua sangat penting. Dan ini saya sampaikan, mungkin ada wali-wali murid yang hadir, bahwasanya peran menghormati guru ya itu sangat memegang peran tersebut sangat besar adalah wali-wali murid. Maka kita sebagai orang tua ya harus anak kita sebelum sekolah kita tanamkan, nanti sama guru hormat ya. Sama guru kamu serius. Kita wasiatkan dari rumah. Ya, jangan ikut teman-teman yang nakal. Jangan, sama guru harus hormat. Apa yang dibilangin guru dengar. Kalau orang tua tidak menanamkan hal tersebut, ya akhirnya anak nanti kurang perhatian sama gurunya. Jadi dia harus mendoktrin anak-anaknya. Sebelum sampai di sekolah sudah didoktrin, dengarkan guru itu jasanya besar, guru itu begini, guru itu begini. Agar anak tertanam bahwasanya guru itu harus dihormati. Ya. Karena kalau guru sudah tidak dihormati, ilmu tidak berkah. Ilmu tidak berkah. Kalaupun anak itu pintar tidak berkah karena dia belajar ilmu tanpa penghormatan dan itu terjadi. Ilmunya enggak berkah, mungkin dia pintar tapi jadi bajingan, jadi koruptor, jadi yang lainnya ya. Kita ingin anak-anak sejak kecil mereka di kelas mereka sudah hormat sama guru. Siapa yang membimbing paling utama, peran paling besar adalah orang tua. Kasih tahu. Itu guru harus dihormati, harus didengar. Ya. Kalau ada PR suruh kerjain, nanti gurunya nanya ya. Diingatkan. Saya bilang kita sekarang masa pandemi. Enggak ngajar anak-anak itu enggak gampang. Ya, saya bicara tentang diri saya. Masa pandemi anak-anak bukan sebagian ya, anak saya 1, 2, 3, 4, yang 4 sudah masuk pondok, yang 3 yang tadinya di pondok semuanya sekarang sekolah di rumah. Wah, kita nyediakan HP, nyediakan laptop. Wah, nanti terkadang kita lalai sedikit, mungkin dia main apa kek. Coba enggak gampang ngajari anak-anak di rumah itu enggak gampang, susah. Ya, susah. Kita ngerasain sebagai orang tua. Maka kalau kita orang tua tahu guru punya jasa besar, ya kita harusnya menghormati. Jadi boleh saya katakan yang menghormati guru harusnya bukan murid doang, wali murid juga harus hormati guru. Wali murid juga harus hormati guru. Kalau wali murid tersebut sudah punya penghormatan terhadap guru secara sadar, maka itu pasti tertular pada anaknya. Tapi kalau punya wali murid punya pandangan yang berbeda, guru, saya kan bayar, saya kan gini, itu agak repot seperti itu. Agak repot ya. Apalagi sekolah mahalnya sudah bayar. Akhirnya dia lebih banyak menuntut, ingin kesempurnaan, dan akhirnya anaknya tidak diajarkan, tidak dididik untuk menghormati guru. Dan itu terjadi. Terjadi. Ya. Ini masa pandemi sebenarnya pelajaran bagi kita ya. Betapa banyak orang yang mengeluh. Nggak bisa ngajar anak-anaknya. Sampai ada klip-klip yang ngajar anaknya suruh baca, nggak bisa-bisa sampai marah-marah. Ya banyak klip-klip sekarang muncul-muncul. Dan itu benar, memang sulit mengajar anak-anak. Kita yang tadinya jadi penyabar, jadi pemarah. Ini kok nggak bisa-bisa. Coba kalau guru dia memang sudah yuwatin nafsahu, dia sudah menempatkan dirinya untuk bersabar. Nah, kita kan bukan itu kerjaan kita. Kita punya kerjaan lain. Ketika kita di guru tidak gampang. Tatkala kita tahu ngajar anak-anak itu nggak gampang, harusnya kita menghargai guru. Bukan anak kita sebagai wali murid harusnya menghormati guru ya. Harus menghormati, dan itu harus ditanamkan kepada anak-anak sehingga mereka tahu bahwasanya guru mereka punya jasa yang besar dalam kehidupan mereka. Terus terang para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru dan juga para wali murid ya. Yang memberi pengaruh besar dalam kehidupan seorang terkadang
guru ya, lebih besar daripada orang tua terkadang ya. Seorang murid kalau dia sudah tertarik pada seorang guru, kemudian guru tersebut akhlaknya mulia, maka dia sangat mudah terpengaruh dengan akhlak guru tersebut ya. Ya, apalagi kalau orang tuanya dukung di rumah, maka dia akan bisa menjadi orang yang baik ya. Karena nggak mungkin namanya di sekolah kemudian guru ngajar yang macam-macam, enggak. Meskipun guru tersebut misalnya dia kurang baik di rumah, tapi kalau dia di sekolah, dia pasti menempatkan dirinya sebagai orang yang baik, mengajarkan kebaikan, dan itu punya pengaruh kepada anak-anak didiknya. Intinya, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masalah menghormati guru adalah perkara yang benar-benar ditanamkan dalam syariat Islam, dan kita sebagai orang tua juga harus benar-benar menanamkan hal ini kepada anak-anak kita. Berkata Amirul Syu'ara Ahmad Syauqi, dia punya syair yang menakjubkan ya, mungkin berlebihan tapi saya rasa ada benarnya ya. Dia pernah berkata tatkala berbicara tentang seorang guru, dia berkata, Kum lil muallim waffihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. A'alimta ashrafa aw ajalla min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Kata dia, berdirilah engkau untuk gurumu dan hormatilah dia dengan sehormat-hormatnya. Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampir-hampir seorang pengajar seperti seorang rasul. Hampir-hampir seorang pengajar seperti seorang nabi, kata dia. Karena pengaruh luar biasa kepada murid. A'alimta asyrafa wa ajalla minal ladzi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula? Apakah kau tahu ada orang yang lebih mulia dari orang yang membimbing seorang murid sehingga menjadi jiwa-jiwa yang cerdas dan jiwa-jiwa yang hebat dan akal-akal yang cerdas ya. Jadi enggak ada ya, jasa paling besar untuk membentuk pribadi seseorang kemudian membuat otaknya menjadi cerdas para guru ya, para guru. Sehingga jasa mereka sangat besar. Ya. Bacakan bagaimana sirah para ulama ketika mereka menghormati guru-guru mereka. Lihatlah bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di depan Imam Malik. Imam Syafi'i kalau depan Imam Malik, dia kalau buka buku dia buka pelan-pelan, jangan sampai ada bunyi krek, krek di depan Imam Malik. Saking menghormati apa? Imam Malik. Saking menghormatinya Imam Malik. Dan itu para salaf seperti itu. Mereka bagaimana beradab terhadap guru-guru mereka, dengan demikian akhirnya mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka generasi-generasi yang terbaik karena ilmu mereka berkah, karena ketika mereka menuntut ilmu dibangun dengan penghormatan terhadap guru. Mungkin terakhir saya singgung ya tentang sebab-sebab kenapa kurang adanya penghormatan terhadap guru ya, ada sebab-sebab ya. Sebab-sebab utama ya. Yang pertama bisa jadi kembali kepada guru itu sendiri ya. Bisa jadi kembali kepada guru itu sendiri. Seorang guru dia punya tanggung jawab ya. Dia tahu bahwasanya beban pengajaran adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dia harus mengerjakannya dengan tulus, menjalankan beban tersebut, amanah yang Allah akan minta pertanggungjawaban dari dia. Bahwasanya akhlak orang-orang di depan dia, ilmu orang anak-anak di depan dia adalah tanggung jawabnya. Dia berusaha menyampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, keberhasilan serahkan kepada Allah. Tetapi dia harus tahu bahwa ini adalah amanah. Adalah amanah, ya. Oleh karenanya namanya guru harus persiapan. Harus persiapan, ya. Dia materi yang disampaikan kepada muridnya dia siapkan. Kemudian jangan lupa dia berdoa, minimal dia bilang bismillah dalam pengajaran agar ilmu tersebut masuk kepada murid-muridnya. Dan dia akan beruntung seandainya murid-muridnya tersebut mengamalkan ilmunya, baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia, dia juga dapat pahala dengan syarat dia tulus ketika mengajarkan. Adapun seorang ya, hanya belajar mengajar kemudian hanya mengharapkan duniawi murni, hanya berbicara tentang gaji misalnya, maka tidak berkah ilmunya. Sehingga akhirnya terkadang murid-murid tidak ya kurang menghormatinya. Kenapa? Karena kata orang kalau keluar dari hati akan masuk ke hati, dari hati menuju hati. Maka ini di antara sebab mungkin ya kurang penghormatan terhadap guru. Bisa jadi gurunya sendiri mungkin kurang persiapan untuk menjadi seorang guru. Dia harus membenahi diri, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan dia menjalankan proses belajar mengajar ya.
sehingga ketika dia mengajar dia benar-benar tulus karena Allah. Dan saya ingatkan bahwasanya perkara-perkara duniawi bisa bernilai pahala kalau niatnya karena Allah. Kata Nabi SAW, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'alu fi imra'atik. Kata Nabi SAW, tidaklah kau menginfakkan apapun yang kau niatkan karena Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kita tahu seorang menyuap suapan ke mulut istrinya itu perkara duniawi murni dan tentu lagi mesra-mesranya, mungkin tidak mikir akhirat ya. Kapan suami nyuap istrinya? Ya, kita aja entah kapan terakhir saya suapin istri saya. Kayaknya sudah lama banget ya. Artinya seorang kalau lagi nyuapin istri itu lagi mesra. Itu pun kalau dia niatkan karena Allah, kata Nabi, dapat pahala. Padahal ini tidak ada hubungan dengan ilmu dan mengajar, cuma nyuapin istri ya. Bagaimana lagi dengan kita ngajar ilmu ya. Mau ilmu dunia mau ilmu akhirat ya. Kalau ilmu akhirat mungkin ada nilai-nilai agamanya, tapi ilmu dunia misalnya ngajar matematika, ngajar fisika, ngajar kimia, ini bukan perkara yang gampang. Ini membentuk kepribadian dia, berkaitan dengan keberhasilan dia karena seorang harus berhasil dunia dan akhirat. Tentu akhirat lebih utama, tapi dunia juga harus berhasil. Islam membutuhkan orang-orang yang hebat dalam dunia saja, bukan cuma masalah agama doang ya. Butuh orang-orang cerdas, butuh para penemu-penemu. Kita ketika ngajar kita tulus, niatkan karena Allah. Karena kalau kita tidak niatkan karena Allah, kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat gaji bulanan, setelah itu selesai. Ya. Nah, kalau kita kurang persiapan, kurang tulus niatnya, bisa jadi keberkahan dicabut sehingga bisa jadi murid kurang hormat terhadap gurunya. Itu ada kemungkinan. Ya, kita berusaha sebagai guru pengajar ya, antum bapak-bapak ibu guru, saya juga guru ya. Saya juga guru ya, kita sama-sama memperbaiki diri ya. Tidak ada yang sempurna tapi kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri kita. Yang kedua yang membuat terkadang guru-guru kurang dihormati tadi, orang tua. Orang tua. Dan ini kalau bisa misalnya ada pertemuan para wali murid disampaikan ya. Disampaikan kita jangan sampai sebagian sekolah, tenang Bu, titipkan anak kepada kami akan bina. Jangan begitu, itu namanya ujub, jangan. Ya. Kita bilang kita butuh kerjasama dengan wali-wali murid, anak-anak kami hanya sekedar membantu sebisa kami, mudah-mudahan Allah mudahkan, tapi orang tua harap memberi perhatian agar begini. Sampaikanlah bahwasanya kita butuh kerjasama dengan orang tua. Ya, butuh kerjasama dengan orang tua. Dan anak itu dia akan menukil adab orang tuanya ke sekolah. Kalau orang tuanya sombong angku, anaknya di sekolah jadi sombong angku. Makanya kita ingatkan sama orang tua. Ya. Orang tua bagaimana pentingnya memberi penanaman kepada anak-anak agar mereka menghormati guru, menghormati ustadz, menghormati ustadzah, ya, menghormati pak guru, menghormati bu guru. Karena memang mereka adalah orang-orang yang harus dihormati. Apa yang kita berikan kepada mereka tidak ada bandingan dengan apa yang para guru berikan kepada kita ya. Ya. Menghilangkan kejahilan kita sedikit demi sedikit ya. Terkadang justru yang paling membuat seorang ingat guru SD-nya terkadang. Dulu punya guru dan itu yang paling mempengaruhi kepribadian seseorang. Bisa jadi seorang dia belajar sama seorang guru SD, kemudian itu guru SD-nya perhatian, kemudian tulus, akhirnya dia menjadi seorang yang bijak, yang cerdas, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan bagi agama gara-gara pengaruh guru SD-nya ya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Jadi perlu pemberitahuan kepada orang tua ya untuk memberi penanaman kepada anak-anak untuk hormat kepada guru ya. Kemudian perkara yang paling menjadikan anak-anak tidak hormat sama guru adalah sekarang medsos ya. Medsos, anak-anak belajar dari YouTube ya. Cita-cita mereka jadi YouTuber. Kemudian belajar inilah, belajar anulah, belajar kata-kata kotor lah ya. Ini kadang-kadang menjadikan mereka, kita sudah ngajarin adab di kelas berjam-jam rusak gara-gara tontonan cuma kita ajari adab berminggu-minggu, 1 jam rusak adab mereka gara-gara mereka nonton adab-adab yang omongan kotor lah, jorok lah anak-anak. Oleh karenanya ini menjadi perhatian besar bagi orang tua terutama di masa pandemi agar menfilter apa yang ditonton anak-anak ya. Jangan sampai apa yang sudah diajarkan oleh para guru di sekolah jadi hancur lebur gara-gara medsos yang dimiliki oleh anak-anak. Demikian saja kepada para guru, para wali murid, para kawan-kawan yang di sekolah SD Tugasku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.